Pada tahun-tahun emas mereka, dia dan istrinya beruntung menerima Injil Tuhan akhir zaman. Tapi keluarga mereka tertipu kebohongan Partai Komunis dan menghalangi serta menindas mereka. Selama tahun baru Imlek, menantu perempuan mereka mengusir mereka. Bagaimana mereka menghadapi penindasan keluarga dan masa-masa sulit dalam hidup? Bagaimana mereka bersandar pada Tuhan untuk melewati krisis demi krisis? Musim gugur 2007, aku dan istriku menerima pekerjaan Tuhan akhir zaman. Kami membaca firman setiap hari, berkumpul dan bertugas bersama saudara-saudari, menikmati hidup yang utuh. Kami bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pada awalnya, putra kami dan istrinya mendukung iman kami. Oh, bagus sekali. Tapi hal baik tidak bertahan lama. Tahun berikutnya, menantu kami melihat tuduhan palsu Partai Komunis terhadap Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di TV dan terperdaya. Dia bilang kami melawan partai dan mulai menentang iman kami. Saat saudara-saudari datang ke pertemuan, dia cemberut dan melarang mereka masuk. Dan kadang membuat keributan. Suatu kali, dia memaksa kami melepaskan iman. Katanya, kalau jemaat Tuhan Yang Maha Kuasa tertangkap PKT, 3 generasinya hancur. Keturunannya tidak bisa masuk universitas, tentara, atau partai. Juga susah dapat pekerjaan dan pasangan. Partai yang mengancam iman orang dengan keturunan itu sangat jahat. Sangat jahat. Aku marah mendengar ucapannya. Aku memberitahunya, nasib orang di tangan Tuhan. Partai Komunis bukan penentunya. Tepat. Dengan marah dia berkata, partai sedang berkuasa. Kalau partai bilang tak bisa kuliah, kita tak bisa kuliah. Kalau kita dilarang bekerja, kita tak bisa bekerja. Imanmu akan memengaruhi masa depan cucumu. Lalu dia bergegas pergi. Saudara-saudari tidak bisa bersekutu di rumah karena dia tidak setuju. Jadi kami tidak bisa hidup bergereja selama 6 bulan. Saat kami pertama kali percaya, menantu kami menyadari kami jauh lebih energik dan lebih sehat, dan dia sangat mendukung. Tapi sejak termakan kebohongan Partai Komunis, dia seperti musuh kami, memarahi kami, menuntut kami melepaskan iman. Penduduk desa lainnya juga mengejek kami. Aku merasa lemah. Rasanya percaya Tuhan itu sulit. Jadi aku langsung berdoa. Aku memikirkan bagaimana 2 kali Tuhan ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dia ditolak dan difitnah manusia. Tuhan itu yang tertinggi dan agung. Tetapi dia menoleransi penghinaan ini demi menyelamatkan manusia. Sebagai manusia rusak, aku beriman agar bisa diselamatkan. Tetapi hanya karena ejekan menantuku dan cemoohan tetanggaku, aku menjadi negatif dan mengeluh. Itu tidak masuk akal. Penderitaan itulah yang harus kutanggung dalam mengejar kebenaran. Aku harus mengandalkan Tuhan untuk maju. Amin. Karena kami tidak dapat bertugas di rumah, kami bisa keluar menginjil. Itu tugas lain yang harus dilakukan. Benar. Lalu, kami bekerja sama dengan saudara-saudari, dan kami membawa belasan teman dan kerabat ke hadapan Tuhan. Syukur Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, kami makin bersemangat untuk menginjil. Bagus sekali. Desember 2012, aku dilaporkan seorang religius karena menginjil, dan polisi membawaku ke pusat penahanan selama beberapa jam. Mereka melepasku karena aku sudah berumur dan tak punya apa-apa. Kembali di desa, sekretaris brigade meledekku dengan sinis. Aku pikir kau ditahan 3-4 tahun. Kau keluar cepat sekali. Setua ini, kau ikut Tuhan Yang Maha Kuasa? Warga desa mengabaikanku saat melihatku, lalu tertawa di belakangku. Sepupuku mengejek di depanku.
dia gila karena iman. Jika partai mengambil tanahnya dan tidak ada makanan, akankah dia menjaga imannya? Aku sangat marah. Iman kami jalan yang benar, tetapi kami dianiaya partai komunis. Dan kerabat serta tetangga mengejek kami. Itu sangat menyakitkan. Aku memikirkan firman Tuhan. Mungkin engkau semua ingat kata-kata ini. Sebab penderitaan ringan kami yang sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Engkau semua pernah mendengar kata-kata itu, tetapi tak ada seorang pun yang memahami arti sebenarnya. Hari ini engkau sadar akan makna penting sejatinya. Tuhan akan menggenapi firman ini pada akhir zaman. Dan dalam diri mereka yang dianiaya secara brutal oleh si naga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring. Si naga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan, dan ia musuhnya. Maka di negeri ini, orang percaya menjadi sasaran penghinaan dan penindasan. Dan dengan demikian, firman ini akan digenapi dalam dirimu, kelompok ini. Amin. Amin. Betul sekali. Percaya Tuhan dan mengambil jalan yang benar di Tiongkok, negara ateis ini, kita pasti dihina dan ditindas. Tapi penderitaan itu hanya sementara, dan itu demi mengikut Tuhan dan diselamatkan. Penderitaan ini bernilai dan bermakna. Amin. Setelah memahami ini, aku merasa lega dan tidak merasa terkekang. Akhir bulan itu, putraku dan istrinya pulang dari luar kota. Saat menantu kami kembali, dia memarahi kami. Sudah kami bilang, jangan percaya Tuhan, keras kepala. Kalau mau begitu, jangan libatkan kami. Jika kalian melepaskan iman, kalian boleh tinggal di sini. Tapi jika bersikeras, pergi saja. Kita akan putus hubungan. Tidak ada yang menghalangi. Dia juga menampar wajah istriku dengan marah. Itu jahat sekali. Benar. Aku bergegas menahannya. Teganya kau begitu. Jawabnya, iman kalian bertentangan dengan partai. Sekarang keluarga kita terlibat. Jawabku, kami hanya berkumpul dan membaca firman Tuhan. Partai menganiaya orang percaya dan bahkan melibatkan keluarga. Partai komunis itu jahat. Tapi bukannya membenci partai, kau menganiaya kami. Kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Benar sekali. Dia tidak bilang apa-apa lagi setelah itu. Anakmu diam saja. Dia berdiri di samping, membiarkan istrinya bertindak begitu. Mengusir kami yang tua ini dari rumah. Itu sangat mengesalkan. Benar. Aku benar-benar kecewa dan menitikkan air mata. Saat itu tahun baru Imlek. Orang lain bahagia bersama anak-anak mereka. Tapi menantu kami ingin mengusir kami. Kemana kami akan pergi? Aku sangat sedih melihat istriku terus menyeka air mata. Kami berumur 60-an lebih dan sudah tidak bugar. Jika kami sakit dan tidak ada yang merawat, harus bagaimana? Kalau tinggal di rumah, raga kami akan nyaman. Tapi kami tidak bisa menerapkan iman. Aku sangat bingung dan memanggil Tuhan meminta bimbingannya. Aku memikirkan ketika Ayub diuji, dia kehilangan semua anak dan harta keluarga. Dari tubuhnya muncul bisul, tetapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, bahkan memuji namanya. Ayub memiliki iman yang benar dan teguh bersaksi memperoleh pujian Tuhan. Pada saat itulah, aku juga di persimpangan. Menikmati hidup tenang dan ikut iblis, atau menderita dan ikut Tuhan. Tuhan melihat pikiranku. Benar. Iya. Memikirkan ini, aku bertekad. Apapun kesulitan yang aku hadapi, aku akan ikut Tuhan
teguh bersaksi dan mempermalukan iblis. Amin. Aku ingat firman Tuhan yang lain. Engkau harus menderita kesukaran, menyerahkan dirimu, dan menanggung hinaan demi kebenaran. Dan demi mendapatkan lebih banyak kebenaran, kau harus lebih banyak menderita. Inilah yang harus engkau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai, dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik, serta jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Jika kau menjalani hidup yang vulgar dan tidak mengejar tujuan apapun, bukankah engkau menyia-nyiakan hidupmu? Apa yang kau peroleh dari hidup semacam itu? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang seperti ini tidak memiliki integritas atau martabat. Keberadaannya tidak ada artinya. Amin. Amin. Melalui firman, aku tahu bahwa untuk mendapat kebenaran iman, kita harus membayar harga. Melepaskan rumah dan kenyamanan dagingku untuk mengejar kebenaran, itu bernilai dan bermakna. Pekerjaan Tuhan akhir zaman adalah satu-satunya kesempatan kita diselamatkan Tuhan. Jika aku kehilangan kesempatan mendapat kebenaran demi kenyamanan daging hingga tidak diselamatkan Tuhan, itu akan sangat konyol. Benar. Aku mendambakan keluarga harmonis dengan anak berbakti. Aku takut tidak ada yang merawatku di hari tuaku. Aku tidak punya keyakinan pada Tuhan untuk menahan penderitaan. Imanku sangat lemah. Ayub beriman kepada Tuhan dan teguh bersaksi. Itu hal yang sangat mulia. Iya. Aku ingin seperti Ayub, bisa menderita demi kebenaran. Penderitaan itu sepadan. Amin. Amin. Lalu aku membaca firman Tuhan yang lain, yang membantuku memahami kehendak Tuhan. Akan kubacakan. Baiklah, ini Baiklah. Apa maksud kata iman? Iman itu kepercayaan murni dan hati yang tulus yang harus manusia miliki saat tidak bisa melihat sesuatu, saat pekerjaan Tuhan tak sesuai gagasannya, saat hal itu di luar jangkauannya. Inilah iman yang aku maksudkan. Manusia membutuhkan iman selama masa-masa sulit dan selama pemurnian. Dan iman diikuti oleh pemurnian. Keduanya tidak bisa terpisahkan. Bagaimanapun Tuhan bekerja, dan seperti apapun lingkunganmu, engkau mampu mengejar kehidupan dan mencari kebenaran, serta mencari pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan, memiliki pemahaman tentang perbuatannya, dan bertindak berdasarkan kebenaran. Melakukan itu artinya memiliki iman yang sejati, dan menunjukkan bahwa engkau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Engkau hanya dapat memiliki iman yang sejati kepada Tuhan jika engkau mampu untuk teguh mengejar kebenaran melalui pemurnian, sungguh mengasihi Tuhan, dan tidak mengembangkan keraguan tentang Dia, menerapkan kebenaran untuk memuaskannya apapun yang Dia lakukan, mencari kehendak-Nya untuk memikirkannya. Amin. amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas. Saat kita menghadapi masalah dan tidak tahu harus berbuat apa, kita harus beriman kepada Tuhan, percaya pada kemahakuasaannya, dan tunduk pada pengaturannya. Itulah iman sejati kepada Tuhan. Iya. Sama seperti Ayub, yang mengandalkan imannya untuk bersaksi bagi Tuhan, mempermalukan iblis, dan menghibur Tuhan. Makin kupikirkan, makin aku terinspirasi. Meski anakku meninggalkanku, dan aku tidak punya pilihan, aku tetap ikut Tuhan. Amin. Amin. Kuhibur istriku.
Kita menderita dan ditindas karena percaya Tuhan itu sepadan. Iya. Meski harus mengemis makanan, kita harus ikut Tuhan. Dia menyeka air matanya. Baiklah. Ayo, kita tinggalkan rumah ini. Syukur kepada Tuhan. Kau temukan tempat lain? Kami menemukan rumah tua kosong dan pindah ke sana. Kami di sana selama 8 tahun. Selama itu, meski kami tinggal di gubuk dan mengalami ketidaknyamanan, tanpa gangguan menantu kami dapat membaca firman seperti biasa, menginjil dan bertugas. Kami belajar kebenaran dan merasakan sukacita yang tak terlukiskan. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kadang saat kami kesulitan, saudara-saudari membantu kami. Saat kami merasa negatif, mereka memberi dukungan. Kami tahu ini kasih Tuhan dan kami bersyukur kepadanya. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. 8 tahun kemudian, kami mengalami masalah lagi. Apa yang terjadi? Kami tinggal di rumah bobrok. November 2020, Biro Lingkungan ingin meruntuhkannya. Kami harus pindah dalam 3 hari. Aku langsung cemas. Mau kemana? Kami tidak bisa pulang. Sebentar lagi tahun baru Imlek. Kami tidak bisa menumpang di rumah orang. Kami tidak punya tempat berteduh. Istriku sensitif terhadap dingin dan sering mengalami nyeri dada. Tidak ada tempat tinggal, mana bisa. Iya. Kami berdua menangis cemas. Melihat kami tidak punya tempat tinggal, warga mencibir kami. Dasar orang percaya. Kalian melawan partai dan kini tidak punya tempat tinggal. Rasakan. Menghadapi hinaan orang-orang tidak percaya itu, aku melihat Partai Komunis lebih jahat. Benar. Partai mengarang kebohongan agar orang menentang Tuhan. Aku sangat membencinya. Lalu, aku membaca firman ini. Sulit bagi Tuhan untuk bekerja di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya, menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok ini. Melalui penderitaan manusialah, melalui kualitas mereka, dan melalui watak iblis orang-orang di negeri yang najis inilah Tuhan mengerjakan penyucian dan penaklukannya, agar dari sini Dia memperoleh kemuliaan dan orang-orang yang bersaksi tentang perbuatannya. Seperti itulah makna utuh pengorbanan Tuhan bagi kelompok ini. Artinya, melalui orang yang menentangnya lah Tuhan melakukan penaklukan, dan dengan begitu kuasa Tuhan yang dahsyat menjadi nyata. Artinya, hanya mereka yang berada di negeri najis itulah yang layak mewarisi kemuliaannya. Hanya ini yang bisa menekankan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya, dari negeri yang najis ini dan dari orang-orang yang tinggal di negeri ini, kemuliaan Tuhan diperoleh. Seperti itulah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku melihat Tuhan mengizinkan kesulitan ini menimpa kita untuk menyempurnakan iman dan kasih kita, agar kita melihat esensi Partai Komunis yang jahat, lalu meninggalkan dan menolaknya, serta bersandar kepada Tuhan untuk melewatinya. Syukur kepada Tuhan. Saat itu, aku berpikir untuk pulang ke rumah putriku, jadi aku meneleponnya. Aku terkejut mendengar ucapannya, "Kau punya putra, bukan jatahku menjagamu." Terpikir olehku bahwa putraku sering keluar kota dan rumahnya kosong, jadi kami bisa membantu menjaga rumah. Kutelepon putraku dan bilang, kami bisa kembali dan membantu beres-beres. Tapi siapa sangka, menantuku berkata dengan kejam,
Aku tidak akan memberi kunci rumah, kecuali jika kalian tidak percaya. Kalau tidak, jangan masuk rumah kami. Itu seperti Partai Komunis yang memaksa jemaat menandatangani 3 surat. Aku memikirkan firman Tuhan. Dalam tiap langkah pekerjaan Tuhan dalam manusia, dari luar itu seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, menuntut orang menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Sepertinya menantuku menindas kami, menyuruh kami mengkhianati Tuhan. Itu sebenarnya ujian iblis, dan kami tidak boleh tertipu. Aku terpikir firman yang lain. Orang percaya dan tidak percaya tidak sesuai, saling bertentangan. Amin. Berkat bimbingan firman Tuhan, aku melihat orang percaya dan tidak percaya itu berbeda. Anakku tidak percaya. Jadi mereka bekerja demi kekayaan dan hidup yang baik. Di jalan tidak percaya, mengejar kenyamanan fisik. Kami percaya, jadi kami mengejar kebenaran dan berada di jalan keselamatan. Kami di jalur yang berbeda, dan hasilnya akan berbeda. Betul sekali. Hanya mereka yang beriman yang akan mendapatkan akhir yang baik. Anak-anakku tidak beriman dan melawan Tuhan. Pada akhirnya, mereka akan dihukum Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas nasib manusia. Anakku tidak bertanggung jawab atas diri mereka, tetapi aku ingin mengandalkan mereka. Bukankah itu konyol? Iya. Iya. Jadi aku berkata kepada mereka berdua dengan tegas, aku berada di jalur iman ini. Lebih baik aku mengemis minta makan di jalanan. Aku akan ikut Tuhan sampai akhir. Amin. Begitu kami siap untuk tunduk dan menjalani pengaturan Tuhan, tiba-tiba putriku menelepon dan berkata kami bisa tinggal bersamanya. Syukur kepada Tuhan. Aku tahu ini Tuhan yang membuka jalan keluar. Aku terus mengucap syukur kepadanya. Syukur kepada Tuhan. Di tempat putriku, kami biasanya beres-beres, lalu membaca firman Tuhan dan ikut pertemuan pada waktu luang. Tapi kami tidak berencana tinggal di sana dalam waktu lama. Kami menemukan sebidang tanah kosong, lalu membangun rumah sederhana dengan uang penjualan gandum, dan pindah dari rumah putriku. Sejak itu, kami tak dihalangi anak-anak kami. Kami bisa makan dan minum firman, serta bertugas seperti biasa. Aku merasa sangat bebas dan santai. Syukur Kepada Tuhan. Meskipun menderita fisik melalui pengalaman itu, kami memperoleh kearifan tentang esensi Partai Komunis yang jahat dan melihat esensi anti Tuhan, anak kami. Tuhanlah satu-satunya batu karang kami, keselamatan kami. Amin. Syukur atas bimbingan firman Tuhan, sehingga aku bisa membuat pilihan tepat di situasi sulit. Syukur kepada Tuhan.